warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Anissa Fiamanila dengan NIM 250420077. Saya dari kelas Sistem Hukum Indonesia dengan kode 0128 dan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi 10 dan 11, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama terkait tujuan hukum, kemudian mazhab hukum, dan juga sifat, ciri, dan unsur hukum, kemudian sumber hukum, konstruksi hukum, dan yang terakhir yaitu penafsiran hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait tujuan hukum. Tujuan hukum itu pada dasarnya adalah mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara sederhananya, hukum itu dibuat supaya hidup bersama bisa berjalan dengan baik, tidak semrawut, dan setiap orang itu tahu hak dan juga kewajibannya. Tujuan dari hukum itu sendiri ada 5 poin. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, supaya masyarakat hidup tertib, tidak bebas melakukan apa saja yang dapat membuat orang lain rugi. Yang kedua yaitu mewujudkan keadilan, memberikan perlakuan yang adil sesuai aturan. Siapa yang salah dihukum dan yang benar itu dilindungi. Yang ketiga yaitu memberikan kepastian hukum. Ada aturan jelas yang dipegang. Jadi, setiap tindakan itu ada dasar hukumnya dan tidak salah-salah. Yang keempat, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Hukum melindungi hak orang, hak pribadi, dan juga hak umum. Yang terakhir, yaitu yang kelima, kemanfaatan. Memastikan hukum memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu terkait materi mazhab hukum. Mazhab hukum sendiri adalah aliran atau pandangan dalam ilmu hukum yang menjelaskan bagaimana hukum itu muncul, apa dasar kekuatannya, dan bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Setiap mazhab itu punya cara pandang yang berbeda tentang apa itu hukum dan tujuannya. Ada beberapa mazhab, diantaranya yaitu yang pertama, mazhab hukum alam atau natural law, yang dimana hukum berasal dari moral dan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebenaran. Ada hukum yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia, yaitu hukum Tuhan atau moral universal. Yang kedua yaitu mazhab positivisme hukum atau legal positivis, yang dimana hukum adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh negara. Yang penting di sini itu adalah apa yang tertulis dalam undang-undang dan bukan nilai moral. Yang ketiga yaitu mazhab utilitarianisme, yang dimana hukum itu dibuat untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Fokusnya yaitu pada kegunaan dan hasil, bukan hanya aturan ataupun moral. Contohnya yaitu aturan itu dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempatnya yaitu mazhab sejarah. Hukum tumbuh dan berkembang dari kesadaran hukum masyarakat, tradisi, dan jiwa bangsa atau yang biasa disebut dengan folkis, seperti yang terlihat pada hukum adat. Yang kelima yaitu mazhab sosiologis. Hukum harus memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya tentang teks hukum, tapi juga bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mazhab realisme hukum, yang dimana hukum itu dilihat dari praktek nyata di pengadilan, bukan hanya teori. Hakim punya peran besar menentukan hasil hukum. Contohnya, keputusan hakim menunjukkan hukum yang sebenarnya. Materi ketiga yaitu terkait dengan sifat, ciri, dan juga unsur hukum. Yang pertama yaitu sifat hukum. Sifat hukum sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama mengatur, yang kedua memaksa, dan yang terakhir yang ketiga yaitu melindungi. Mengatur yaitu berisi aturan-aturan yang jelas untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu memaksa, memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang dan harus dipatuhi tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Dan yang terakhir yaitu melindungi. Hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Kemudian yaitu ciri-ciri hukum, tanda-tanda yang membedakan hukum dari aturan lainnya. Ada beberapa ciri-ciri hukum, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bersifat mengikat, berlaku untuk semua orang di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu ada sanksi tegasnya, pelanggaran hukum punya konsekuensi, baik itu berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya. Yang ketiga dibuat oleh lembaga resmi, misalnya DPR, pemerintah, dan juga seperti pengadilan. Yang keempat yaitu tertulis dan tidak tertulis, bisa berbentuk undang-undang atau hukum adat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan agar masyarakat bisa hidup harmonis. Lalu yaitu yang terakhir terkait unsur hukum. Ada 5 poin. Yang pertama peraturan atau norma. Hukum terdiri dari peraturan dan norma yang mengatur tata tertib masyarakat. Yang kedua yaitu perintah dan larangan. Inti dari setiap peraturan hukum, baik yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu sanksi. Unsur krusial untuk menindak pelanggaran dan menegakkan hukum. Yang keempat sifat memaksa dan mengikat, memastikan kepatuhan terhadap hukum bagi setiap orang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pihak berwenang. Ada pihak yang memiliki otoritas untuk membuat dan menegakkan hukum. Selanjutnya yaitu materi keempat terkait dengan sumber hukum. Sumber hukum sendiri adalah asal-usul atau tempat dari mana suatu aturan hukum itu berasal dan memperoleh kekuatan mengikatnya. Terbagi menjadi 2 sumber hukum. Yang pertama yaitu sumber hukum formal dan yang kedua yaitu sumber hukum material. Sumber hukum formal sendiri adalah bentuk resmi yang menjadi dasar hukum digunakan, meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu undang-undang, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua yaitu kebiasaan dan adat, aturan yang tumbuh dan diyakini dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu traktat atau perjanjian internasional, perjanjian yang disepakati antara 2 negara atau lebih. Dan yang keempat yaitu jurisprudensi, putusan pengadilan yang diikuti oleh hakim untuk kasus serupa di kemudian hari. Yang kelima yaitu pendapat ahli hukum terkenal atau yang biasa disebut dengan doktrin, pandangan para ahli hukum yang dijadikan acuan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, konstitusi, bersumber dari hukum dasar negara atau juga yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Lalu ada sumber hukum material, yaitu hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, meliputi 6 poin juga. Yang pertama yaitu nilai dan moral masyarakat, yang kedua agama, yang ketiga ideologi negara, misalnya Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Yang keempat yaitu kebudayaan dan adat, yang kelima kondisi sosial ekonomi, dan yang keenam yang terakhir perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya yaitu materi kelima terkait dengan konstruksi hukum. Konstruksi hukum sendiri adalah cara berpikir atau penafsiran yang dilakukan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum atau menjelaskan peraturan yang ambigu.
sehingga dapat menyelesaikan suatu kasus konkret. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu menemukan solusi hukum saat aturan tidak tegas. Yang kedua, memastikan putusan tetap adil dan logis. Dan yang ketiga, menjelaskan makna ganda. Misalnya, beberapa peraturan memiliki makna yang tidak jelas atau ambigu, sehingga memerlukan penafsiran untuk menentukan arti sebenarnya. Kemudian terkait dengan konstruksi hukum, yang memiliki metode. Di antaranya yang pertama yaitu analogi, atau yang disebut juga dengan argumentum per analogiam. Hakim menggunakan aturan yang mirip untuk kasus yang belum diatur. Contohnya, dalam hukum dulu hanya diatur pencurian barang fisik seperti motor, uang, ataupun barang. Sekarang ada pencurian pulsa atau data digital, padahal dulu tidak diatur. Karena kasusnya mirip, sama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka hakim menerapkan aturan pencurian barang untuk kasus pencurian digital. Yang kedua yaitu ada argumentum a contrario. Hakim menganggap jika undang-undang mengatur secara spesifik suatu peristiwa, maka jika di luar itu tidak disebutkan dalam aturan berarti tidak berlaku. Contohnya yaitu undang-undang menyebut hanya anak sah mendapatkan hak tertentu, berarti anak yang di luar perkawinan tidak bisa mendapatkan hak itu kecuali jika ada aturan tertentu atau aturan lain yang mengaturnya. Yang ketiga yaitu ada penghalusan hukum atau yang dikenal juga dengan reperfining, yang dimana hakim membatasi makna aturan agar tepat digunakan. Contohnya, dalam sebuah aturan hukum, barang siapa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin untuk dimiliki atau digunakan dengan sengaja, maka dianggap melakukan pencurian. Jika dapat penyempitan, maka seorang anak yang mengambil makanan di rumah temannya bisa dianggap sebagai pencuri. Maka dengan reperfining, aturan disebutkan menjadi kasus pengambilan untuk kepentingan jahat atau kriminal, bukan untuk hal sosial kecil seperti tadi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan hukum atau yang dikenal juga dengan rationalizing, yang dimana hakim mengembangkan hukum sesuai kebutuhan masyarakat modern. Contohnya, cybercrime yang dulu belum diatur, sekarang hakim memberi dasar hukum melalui sebuah putusan. Selanjutnya materi yang terakhir atau yang keenam yaitu terkait dengan penafsiran hukum. Penafsiran hukum sendiri adalah cara untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan suatu aturan hukum agar maknanya jelas dan dapat diterapkan dengan tepat pada suatu kasus. Tujuan penafsiran hukum sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menemukan makna yang benar dari suatu aturan. Yang kedua, mencegah kesalahan penerapan hukum. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu menjamin kepastian hukum. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan jenis penafsiran hukum yaitu ada 7 poin. Yang pertama yaitu penafsiran gramatikal, yang dimana menafsirkan berdasarkan arti kata atau bahasa dalam teks. Yang kedua, penafsiran sistematis, yang dimana menafsirkan dengan melihat hubungan antar pasal atau aturan lain. Yang ketiga yaitu penafsiran historis, mempelajari naskah yang ada saat undang-undang tersebut dibuat untuk memahami konteksnya. Yang keempat yaitu penafsiran teleologis atau sosiologis, yang dimana menafsirkan berdasarkan tujuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu penafsiran autentik, yang dimana penafsiran yang diberikan langsung oleh undang-undang itu sendiri. Yang keenam penafsiran ekstensif, memperluas makna dari suatu istilah yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu penafsiran restriktif atau memperkecil atau juga menyempitkan makna aturan agar tidak terlalu luas.